mempresentasikan tentang pengenalan aplikasi komputer perkantoran. Di sini saya beranggotakan 3 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Diva Fathia Sabdasi, dan rekan saya Putri Lisa dan Ririn Amalia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang definisi dan urgensi aplikasi perkantoran. Yang pertama, di dalam era digital yang berkembang pesat, aplikasi komputer perkantoran telah menjadi tulang punggung operasional di berbagai sektor, termasuk dunia kerja dan manajemen pendidikan. Nah, pemahaman dalam tentang definisi, fungsi, dan urgensinya sangat krusial untuk mengoptimalkan tujuan, kinerja, dan mencapai tujuan sebuah organisasi di dalam dunia pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih pengertian aplikasi komputer perkantoran dan beberapa contohnya. Nah, aplikasi perkantoran ini adalah sebuah perangkat lunak yang membantu pekerjaan seseorang agar menjadi lebih mudah dan cepat selesai. Nah, contohnya ada beberapa ini. Yang pertama adalah pengolahan data atau Word, terus yang kedua Spider, yang ketiga presentasi, dan yang ini selanjutnya kolaborasi dan komunikasi. Dan yang selanjutnya adalah mengapa penting di dunia kerja modern aplikasi komputer itu. Nah, yang pertama adalah meningkatkan efisiensi, yang kedua meningkatkan produktivitas, yang ketiga daya saing organisasi, dan yang keempat aksesibilitas dan fleksibilitas, yang kelima adalah analisis data yang mendalam. Dari semua ini bisa membantu pekerjaan seseorang akan menjadi lebih cepat. Dan yang keempat adalah peran kita dalam manajemen pendidikan Islam. Di dalam manajemen pendidikan Islam, aplikasi komputer itu sangat membantu dalam contohnya administrasi yang efisien dalam pengolahan data, misal merekap nilai, terus membuat pekerjaan tugas sekolah menjadi lebih cepat, dan yang ini sudah dijelaskan dalam PPT. Selanjutnya kesimpulan dan tantangan ke depannya. Aplikasi komputer adalah instrumen yang tak terpisahkan dalam mendukung efisiensi dan produktivitas seseorang di dunia kerja modern maupun manajemen pendidikan. Yang perlu diketahui ada tantangan ke depannya. Yang pertama adalah literasi digital, yang kedua adalah keamanan data, yang ketiga adalah pemilihan aplikasi yang tepat, dan yang keempat integrasi sistem. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya yang bernama Mbak Riri. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak perkantoran. Jadi perangkat lunak perkantoran adalah aplikasi yang membantu untuk menyelesaikan tugas administrasi, pengolahan data, dan komunikasi di kantor. Jadi terdapat 3. Yang pertama adalah Microsoft Office, yang kedua adalah Google Workspace, yang ketiga adalah LibreOffice. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perangkat lunak populer yaitu Microsoft Office. Jadi Microsoft Office adalah perangkat lunak perkantoran yang sangat populer dan banyak digunakan. Terdapat 3 aplikasinya, yaitu Microsoft Word, yaitu berfungsi untuk mengolah kata, yang kedua adalah Microsoft Excel yang berfungsi untuk mengolah data, dan yang terakhir Microsoft PowerPoint, yaitu yang berfungsi sebagai membantu untuk membuat presentasi atau PPT. Untuk kerjanya sendiri itu fiturnya itu lengkap dan profesional. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat lunak Google Workspace. Apa itu Google Workspace?
bersama-sama secara real time dan tersimpan otomatis di cloud. Selanjutnya kita kembali tentang perangkat lunak Google LibreOffice. Google LibreOffice adalah perangkat lunak yang gratis dan open source. Seperti contoh aplikasinya itu printer atau aplikasi yang berdokumen, ada Pulse atau Spreadsheet, dan ada Impress atau aplikasi yang berbasis untuk presentasi. Jadi untuk latihannya itu gratis dan dapat digunakan tanpa internet. Selanjutnya adalah perbandingan singkat. Jadi dari 3 aplikasi tadi ada perbandingannya. Yang pertama tentang Microsoft Office, yaitu fitur lengkap dan dibayar. Yang kedua adalah Google Workspace, yaitu yang berbasis online dan kolaborasinya itu sama juga. Yang terakhir ada LibreOffice, yaitu aplikasinya itu gratis dan cocok untuk penggunaan offline. Dan setiap perangkat lunak yang digunakan itu dapat dipilih sesuai kebutuhannya masing-masing. Selanjutnya adalah pembahasan dari Mbak Lupi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Lupi. Untuk Kak Lupi, dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang etika penggunaan komputer. Yang pertama, pengertiannya terlebih dahulu, yaitu etika penggunaan komputer adalah seperangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku pengguna teknologi informasi. Nah, siapa saja yang diberlakukan etika ini? Yaitu yang pertama berlaku bagi mahasiswa, dosen, dan juga tenaga pendidikan. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan akademik yang aman, tertib, dan bertanggung jawab. Untuk etika digital menjadi bagian dari karakter akademisi di era teknologi. Baik, selanjutnya prinsip dasar penggunaan etika komputer di akademik, yaitu yang pertama tanggung jawab. Menggunakan komputer sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, kejujuran akademik. Tidak melakukan plagiarisme atau kecurangan. Dan yang ketiga, menghormati hak cipta, yaitu dengan menggunakan software dan sumber digital secara legal. Dan untuk keamanan data, menjaga kerahasiaan akun dan informasi institusi. Selanjutnya, contoh perilaku etis, yaitu yang pertama menggunakan komputer dan internet untuk belajar, riset, dan untuk administrasi akademik. Dan yang kedua, harus mencantumkan sumber saat mengutip material digital. Dan yang ketiga, menggunakan email dan media digital dengan bahasa yang sopan. Yang keempat, menjaga fasilitas dan laboratorium komputer agar tetap berfungsi dengan baik. Selanjutnya, contoh pelanggaran etika, yaitu pertama melakukan plagiarisme dan mencontek menggunakan perangkat digital. Yang kedua, mengakses konten yang tidak pantas di lingkungan kampus atau sekolah. Yang ketiga, yaitu merusak, mengubah atau menghapus data tanpa izin. Dan yang keempat, yaitu menggunakan software bajakan atau akun milik orang lain. Selanjutnya yaitu dampak dan upaya penerapan etika. Ada dampak positif dan juga negatif. Dampak positif yang pertama, lingkungan akademik yang aman, profesional, dan berintegritas. Yang kedua ada dampak negatif, yaitu sanksi akademik, hukum, dan rusaknya reputasi. Upaya penerapannya yaitu pertama, melakukan edukasi literasi digital. Yang kedua, penegakan aturan TIK. Dan yang terakhir, dengan keteladanan dari sivitas akademika. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1.
Saya Lutfi Khairunisa. Saya Dewi Amalia. Dan saya Diva Patria. Mohon maaf apabila